Selamat mendengarkan podcast ini. Kita masih mempelajari kebenaran dari kisah kehidupan Ayub. Pada pertemuan yang lalu, saya telah mengemukakan kepada saudara satu fakta yang itu cukup mengejutkan. Ayub yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai orang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ternyata seorang yang menyatakan, mengakui bahwa hanya dari kata orang saja dirinya mendengar tentang Allah. Tetapi setelah melewati pergumulan yang sangat berat, Ayub bisa bersaksi bahwa dengan matanya sendiri memandang Allah, menemukan Allah, mengalami Allah. Saudaraku sekalian, memang dasarnya Ayub orang yang bertekad memilih apa yang baik. Jadi walau hanya mendengar tentang Allah, tetapi itu cukup membuat yang dikatakan dalam firman Tuhan di Ayub 1 ayat 1, ia menjadi saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau kita bandingkan dengan Lukas pasal 16, saudaraku, orang kaya dan Lazarus. Orang kaya yang tidak memiliki belas kasihan terhadap seorang miskin yang bernama Lazarus. Saudara, tidak dapat dibantah bahwa orang kaya ini berbagian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Sulit dibantah kalau orang ini orang kafir, karena ketika ia ada di alam kekal, ketika ia minta agar Lazarus dibangkitkan untuk memberitahu saudara-saudaranya bagaimana tersiksanya keadaan terpisah dari Allah itu, ya, Abraham mengatakan bahwa ada kesaksian Musa dan para nabi. Ini pasti kelompok atau komunitas orang Yahudi. Saudaraku, kalau memang dasarnya tidak bertobat, maksud saya tidak mau benar, tidak mau baik. Jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka pun tidak akan bertobat. Mereka tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi bisa membangun, membuat, menciptakan, mengkreat banyak alasan. Membela ketidakbenaran hidup. Ya saudaraku, dasarnya memang tidak mau bertobat atau tidak mau berbuat baik. Memang dasarnya tidak mau saleh, saudaraku. Ya. Dan saudara tahu bahwa di dalam diri kita ini ada manusia lama yang jahat, yang bisa mendebat firman. Kalau kita tidak hati-hati, tidak teliti, saudaraku, inilah yang menghalangi kita hidup suci. Menghalangi kita mengambil keputusan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Banyak alasan yang bisa muncul di situ. Di dunia kok bisa suci? Nggak bisa lah. Nanti kalau sudah di surga baru bisa suci. Enak saja tuh pendeta suruh hidup suci. Dia sendiri sudah suci belum? Ya, suci itu bagus, tapi jangan sekarang. Nantilah. Aku tidak bermaksud mau memberontak kepada Allah dan menjadi jahat. Tapi aku hanya menunda saja. Percayalah, saya tidak
membenci Allah dan saya bukan tidak menghormati. Bagaimana saya bisa hidup suci karena lingkungan saya begini begitu? Ada banyak alasan di sini. Dan kita mesti bisa mendengar alasan-alasan itu. Yang pada dasarnya kita menolak untuk hidup di dalam kedaulatan Allah. Itu saja. Sebab kalau orang menyerahkan kedaulatan hidupnya kepada Allah, itu mengerikan, saudara. Orang mati itu bisa lebih mudah daripada orang yang menyerahkan kedaulatan kepada Allah. Orang mati selesai, tapi kalau orang masih hidup tetapi seperti mati, itu berat. Makanya mati bagi Tuhan itu lebih ringan dari hidup bagi Tuhan. Kalau mati bagi Tuhan, mempertahankan iman, ditembak mati bisa. Dibunuh bisa. Iya, tapi itu pun sebenarnya luar biasa. Tapi kalau hidup bagi Tuhan itu sulit. Karena sementara masih memiliki kehendak dari diri sendiri. Sementara masih hidup. Sementara banyak keinginan. Tetapi menundukkan diri kepada kehendak Allah. Itu berat sekali. Tetapi beruntung sekali kalau orang mau tunduk kepada Allah. Beruntung kalau orang mau hidup di dalam kedaulatan Allah. Beruntung sekali, saudaraku. Nah, ia harus menaklukkan semua alasan-alasan yang bisa timbul di dalam dirinya. Sampai pada alasan yang berbunyi, masa Allah itu ada? Kalau ada, mengapa begini, mengapa begitu? Hati-hati, suara itu ada di dalam dirimu, di dalam diriku, di dalam diri kita. Yang pada dasarnya menghalangi kita untuk hidup di dalam kedaulatan Allah. Nah, kembali kepada kisah Ayub. Saya kira dari dulu dan rata-rata orang kalau bicara mengenai Ayub, tekanannya pada kesabaran Ayub dalam penderitaan. Ketahanan Ayub dalam penderitaan. Ada benarnya, saudara. Dan itu benar. Tetapi ada pelajaran yang lebih penting dari itu. Ya, saudaraku. Bicara mengenai kesabaran Ayub menghadapi penderitaan, ciamik banget ya. Kita bisa mempelajari kesabaran Ayub dalam menghadapi penderitaan. Tetapi ada satu yang tidak kalah pentingnya. Yang menurut saya itu lebih penting. Apa? Siapa yang berdaulat atas hidup Ayub? Itu masalahnya. Nah, yang ini sulit dijelaskan, tetapi saya akan menjelaskan. Ayub hidup itu pada zaman sekitar zaman Abraham atau sebelum. Dan memang sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan para sarjana teologi. Sebenarnya Ayub ini hidup di mana, kapan? Tetapi menurut penelusuran rata-rata meyakini sejaman dengan Abraham atau sebelum zaman Abraham. Ada orang-orang saleh, saudara, sebelum pada zaman-zaman itu. Tapi tidak dibuka hidupnya secara luas, secara detail, secara lengkap seperti hidupnya Abraham, hidupnya Ayub. Nuh pun juga termasuk orang saleh, menjauhi kejahatan, tetapi sejarah hidupnya tidak terlalu lengkap jika dibanding Abraham dan Ayub yang memiliki banyak pasal, saudara. Henok juga hebat, tapi hanya 1 ayat, 2 ayat. Nah, apa yang Tuhan mau
berikan kepada umat pilihan, anak-anak kesayangan Allah Bapa di sepanjang zaman dari kisah Ayub. Tadi sudah saya katakan kalau berbicara mengenai kisah Ayub, tekanannya dan pada umumnya orang menimba kebenaran mengenai kesabaran Ayub dalam penderitaan. Tapi ada satu, yaitu mengenai hidup di dalam kedaulatan Allah. Ya, ini sulit dijelaskan tadi saya katakan, tapi kita bisa akan mengerti. Kalau Abraham bapak orang percaya, ya. Kalau Ayub ini contoh sosok manusia yang hidup dalam perjuangan dari kesalehan dan kejujuran, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, yang masih hidup tidak dalam kedaulatan Allah penuh, lalu hidup dalam kedaulatan Allah penuh. Tentu melalui pergumulan saudaraku yang berat. Ayub orang yang bisa dikatakan terbaik pada zamannya. Dan dia patut mendapatkan reward, upah ya saudara. Tetapi kita melihat bagaimana Ayub melindungi dirinya. Melindungi anak-anaknya dengan kurban bakaran setiap hari. Setiap kali, maksud saya, apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Ini bahasa orang beragama. Kalau Abraham, saudaraku, ya, tidak beragama tapi bertuhan. Bagaimana dia menuruti Elohim Yahweh Allah, mengikuti apapun yang diperintahkan, dan itu iman. Kalau agama, hukum, seremonial, Abraham tidak memiliki. Nah, Ayub memiliki seremonial. Setiap kali. Nah, ini bisa tiap hari, bisa setiap saat, saudara. Ini bahasa orang beragama. Ayub mempertahankan keluarganya di hadapan Allah. Bagaimana Allah melindungi, bagaimana Allah menjaga. Dan benar, Allah memang melindungi, Allah memang menjaga. Ketika terjadi dialog antara Allah dan iblis, ya, ketika Yahweh bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Lalu iblis memberikan jawaban bahwa ia keliling-keliling menjelajahi bumi. Lalu ketika Yahweh membanggakan Ayub, ya, hambaku Ayub tiada seorang pun di bumi seperti dia. Wow, ya, ini tadi sudah saya singgung, ini orang terbaik. Allah sendiri yang memberikan komentar. Saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi iblis menunjukkan, ya pasti begitulah. Karena engkau yang membuat pagar sekeliling dia. Maksudnya malaikat-malaikat itu menjagai. Saudaraku, ini bahasa orang beragama. Ada unsur transaksional di situ. Transaksional. Ayub membuat korban supaya Allah menjagai. Allah mau meningkatkan kualitas Ayub. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kalau engkau Allah mengetahui jalan hidupku. Kalau ia menguji aku akan muncul seperti emas. Dan itu saudara-saudaraku, maksudnya muncul seperti emas apa sebelumnya Ayub ini, apa sebelumnya dia bukan emas? Di Ayub 23 ayat 10,
Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sebelumnya ya mungkin emas tapi kadarnya rendah atau mungkin baru perak. Ayub masih ada di lingkaran luar Allah. Jadi dalam berurusan dengan Allah masih transaksional, saudaraku. Jadi Ayub sudah mengerti, entahkah lewat tradisi atau pewarisan dari nenek moyangnya Set, bagaimana harus berlaku terhadap Allah. Nah, sebagaimana Abram, ya saudaraku, juga mewarisi tradisi keberagamaan dari nenek moyangnya Set, dari Henok, ya saudara. Tetapi Abram memiliki kelebihan dalam beriman. Nah, sekarang apa lebihnya Ayub ini? Pada mulanya saudara, Ayub ini hidup dengan irama keberagamaan, ya, membuat kurban supaya keluarganya dilindungi. Ini masih transaksional, saudaraku. Apa yang dia dengar begitu, saudara. Sampai kemudian Allah mengobrak-abrik sistem itu. Sampai kemudian Allah mengobrak-abrik sistem itu. Ya. Kalau kita membaca pergumulan Ayub, Ayub itu, wah, mungkin Anda mesti membaca bagaimana Ayub mengatakan, aku menjaga mataku dari dari wanita muda, ya, ku jaga mataku, aku tidak berbuat dosa bahkan dari wanita muda. Ini menunjukkan bagaimana Ayub menjaga kesucian, genit pun tidak, jangankan berzina. Genit pun tidak. Makanya kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita melihat istri Ayub tidak disebut 2 atau 3, 1 di situ. Ya. Kalau banyak pasti rame-rame datang ke Ayub. Jadi Ayub kemungkinan besar monogami pada waktu itu sebelum ia menghadapi dalam tanda kutip prahara di dalam hidupnya. Ia masih transaksional. Itu bahasa agama, ya. Bahasa agama bangsa Israel kan begitu. Memberi korban, Allah berkati. Kalau mereka taat, Tuhan berkati. Taat berkat, tidak taat laknat. Tetapi ternyata Ayub yang menjaga matanya dari hal yang tidak patut. Ayub yang hidup benar, memberikan korban. Tentu bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk anak-anaknya. Sikap Ayub yang begitu hormat kepada Allah. Walaupun dia mengalami dalam tanda kutip prahara begitu besar. Dia tidak marah kepada Allah. Bahkan dia mengatakan di dalam pernyataannya, saudaraku, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja? Ini kalimat yang luar biasa loh, saudaraku. Ketika dia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Ini hebat. Dikatakan bahwa di dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa. Tetapi kenyataannya orang sekualitas Ayub harus mengalami bencana prahara itu. Makanya kalau saudara membaca perdebatan Ayub dengan para sahabat-sahabatnya, orang-orang beragama, baca. Tapi tentu waktu saya tidak cukup. Mereka menyalahkan Ayub. Mereka berkata, tidak mungkin Allah berbuat begitu tanpa alasan. Baca. Tidak mungkin Allah berbuat begitu tanpa alasan. Sampai Ayub dalam keputusasaannya mengatakan apa, saudara? Terkutuklah malam di mana aku dilahirkan. Dia mengutuki hari lahirnya, saudara. Itu kalau jujur frustasi, saudara. Karena sistem keberagamaan yang dia pahami, ambiar. Kenapa begini?
Tuhan mau membawa Ayub kepada satu tingkatan hidup. Bukan transaksional dengan Allah, tetapi hidup di dalam kedaulatan Allah. Ya, ini yang mesti dipahami, ditangkap. Ini nggak gampang, saudara. Ini tidak mudah, saudaraku. Bersyukur saudara bisa mendengarkan firman pada saat ini sehingga menangkap apa yang mungkin Anda belum pernah dengar sebelumnya. Apalagi terkait dengan kehidupan Ayub. Kalau sahabat-sahabat Ayub itu jelas. Dengan kalkulatornya dia menghitung Ayub pasti salah. Salah. Ayub didesak terus, tapi Ayub tetap membela diri. Aku tidak salah kok. Mataku pun bersih dari memandang wanita muda. Hebat loh. Di tengah-tengah sistem poligami masyarakat pada waktu itu. Hebat. Aku menjaga kesucian. Makanya kemudian sampai dia berkata, terkutuklah malam di mana aku dilahirkan. Kiranya tidak ada orang yang bernama Ayub dilahirkan waktu itu. Frustasi dia, saudara. Dan secara tidak langsung sebenarnya, saudaraku, Ayub itu kecewa dengan keadaan. Walaupun sekecil apapun dari pernyataan itu. Tetapi dia masih punya sisa-sisa keyakinan. Allah tahu jalan hidupku. Kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Hal begitu biasa, saudara. Kita pasti juga mengalami dalam kebingungan antara hormat kepada Allah tapi juga bingung, bersungut-sungut, ada kecil. Sementara terima kasih untuk segala sesuatu yang kau izinkan terjadi dalam hidupku. Tapi hati kecil kita mengatakan, why? Mengapa? Tuhan mau mengajarkan Ayub untuk tidak lagi hidup dalam sistem keberagamaan tetapi masuk di dalam kedaulatan Allah. Maka saudaraku, Ayub bisa berkata, oleh sebab itu, ayat 42 ayat 6, aku mencabut perkataanku. Jadi apa yang kukatakan kemarin itu salah. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Hebat sekali, saudara. Nih saya beritahu kepada saudara kasus yang mirip. Mazmur 73. Pemazmur bingung, ini orang bingung. Kenapa aku yang sungguh-sungguh kok nggak diberkati, kena tulah tiap pagi. Tetapi orang fasik sehat, gemuk, maka dikatakan senang selamanya, artinya selama hidup seperti nggak pernah susah. Maka seperti air bah orang lari mendapati mereka. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Tetapi aku tiap pagi kena tulah atau hukum, kena hukum maksudnya. Sesungguhnya itulah orang fasik, mereka menambah harta dan senang selamanya. Sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sepanjang hari aku kena tulah dan hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata seperti itu, aku berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Artinya kalau aku kecewa, menyesal, menyalahkan keadaan, aku tidak bisa mewariskan kebenaran kepada anak cucu. Lalu dia menemukan jawabnya. Jawabnya apa? Nanti. Ya. Nanti. Ketika ke dalam tempat kudus Allah memperhatikan kesudahan mereka. Ya, mereka akan hancur dalam sekejap. Rupa mereka kau pandang hina. Nah itu. Nanti belakangan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Maksudnya seperti hewan apa?
habis akal. Tidak bisa menganalisa lagi. Why? Tapi nggak bisa menganalisa. Mengapa? Tapi dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Nah hasilnya ini. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Orang yang berhenti dalam konsep transaksional dengan Allah. Itu hanya punya satu keinginan. Tuhan. Mau anaknya jadi apa, mau hartanya jadi apa, mau reputasinya bagaimana, mau karirnya mau bagaimana. Tidak masalah. Yang penting aku memiliki engkau dan engkau memiliki aku. Baru masuk lingkaran. Baru masuk lingkaran. Kalau sebelumnya transaksional. Dan yang transaksional ini mesti punya kepentingan. Tapi ingat loh saudara, kalau orang sudah tidak transaksional. Dia masuk dalam persekutuan dengan Allah di pihak Allah. Bukan berarti lalu jadi miskin. Ayub mendapat 2 kali lipat. Kalau kita bukan 2 kali lipat, 100 kali lipat. Tapi nanti. Jangan sekarang. Lagi pula kalau orang sudah tidak transaksional dengan Allah. Itu orang yang juga tidak akan minta apa-apa kepada Allah. Tidak ada. Yang dia inginkan itu hanya bagaimana bisa melakukan kehendak Bapa dan menyenangkan hatinya. Supaya anakku sehat, hartaku aman, lindungi. Itu kan masih cari kesenangan, saudara. Tapi kalau orang sampai tingkat, biarlah hanya engkau yang disukakan Tuhan. Oh itu sudah tidak transaksional. Tidak ada itu khotbah yang mengatakan, maksud saya kalau orang tidak transaksional sudah enggak lagi 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, enggak ada. Dibalaskan kebaikan. Tuhan aku melayani engkau biar engkau tidak memberkati hidupku. Aku melayani engkau menyenangkan engkau walaupun umurku jadi pendek. Tuhan aku hanya mau menyenangkan engkau. Nah itu baru. Itu baru benar. Saya sedang belajar di sini. Sebenarnya sudah lama Tuhan ajarkan ini. Dasar karena saya bandel ya, dasarnya saya keras kepala sehingga tidak matang-matang juga saudara ya. Nah sekarang makin kepepet. Situasi kondisi hidup menggiring saya untuk sampai pada wilayah ini. Dan itu tentu belas kasihan Allah. Sampai saya bisa menulis lagu ini saudaraku. Tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya engkau kebutuhanku. Ini lagu saya karang ketika adik saya yang paling bungsu yang dititipkan ayah saya kepada saya untuk saya perhatikan beberapa bulan lalu meninggal karena COVID, atau pada mulanya mungkin tidak COVID karena tipes dibawa ke UGD, tidak lama kemudian pulang lagi, nggak lama dia kena. Mungkin di UGD itu campur dengan beberapa pasien dan kemungkinan begitu memang karena dia punya penyakit penyerta ya sudah. Kami sudah tidak pernah bisa lihat wajahnya lagi, hanya kita minta suster foto, lalu meninggal. Nah waktu itu saya bergumul juga saudara. Tetapi saya juga sudah punya naluri, kayaknya ini sudah lewat. Saya sudah tidak bargaining dengan Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki saya memang masih kadang-kadang masih tawar-menawar, Bapak kalau boleh. Untuk orang lain saya mungkin malah bisa menawar. Tapi untuk adik kandung yang saya berharap masih bisa hidup karena suaminya juga sudah meninggal, dia punya 2 anak. Supaya anak-anaknya tidak menjadi yatim piatu. Saya minta sepanjang umur dan itu masih masuk akal. Tetapi saya juga tidak berani minta waktu
beberapa 2 bulan yang lalu ya, 1,5 bulan yang lalu. Hidup dalam kedaulatan Allah itu luar biasa. Kita di pihak Tuhan. Tuhan tidak mungkin mencelakai kita, tidak mungkin. Tidak mungkin membuat kita susah, berduka, rugi, konyol, tidak mungkin. Nah, masalahnya sering kita tidak tahu bahwa tindakan Allah itu baik. Kita sering tidak mengerti. Nah, sekarang kita belajar mengerti, dan ini memang terus terang ya berat, saudaraku, berat. Kembali kepada sistem keberagamaan zaman Ayub yang diobrak-abrik. Saudara, di kisah Ayub tadi, apa yang terjadi, saudara? Tuhan itu tidak main-main loh. Murkaku menyala terhadap engkau. Siapa? Elifas. Orang bijak ini. Yang maksudnya menasihati Ayub. Membela Tuhan loh. Ayub, kamu itu salah. Tuhan gak mungkin buat begitu. Ini juga pertanyaan yang bisa muncul dan susah jawabnya adalah, loh, orang membela Tuhan kok malah mau dibunuh? Nah, sering muncul pertanyaan, siapa yang suruh kamu buat itu? Walaupun kau pandang itu benar atau memang benar, siapa yang suruh? Itu tidak hidup dalam kedaulatan Allah. Dulu saya pikir yang namanya menginjil itu pokoknya kalau ketemu orang ngomong tentang Yesus. Kalau tidak, menurut konsep saya waktu masih muda, dia masuk neraka darahnya dituntut ke saya. Jadi saya naik bus, saya kemana selalu cerita, kenal Yesus belum? Kalau mati selamat enggak? Bawa buku 4 hukum rohani. Orang lihat saya juga kadang-kadang aneh, tapi waktu itu saya memang lumayan nekat, saudara. Jadikan semua bangsa muridku. Itu tidak secara harafiah kalau ketemu orang kita mesti cerita tentang Yesus, atau waktu kita naik bus, maaf Bapak Ibu saya mau memberitakan Injil ya. Sebenarnya hanya Yesus juru selamat. Kita membuang mutiara kepada babi itu. Komando Tuhan. Makanya ada orang-orang yang merasa lebih berkualitas kalau full timer meninggalkan bisnis dan pekerjaan umumnya. Tuhan suruh enggak? Dulu kita mau bikin kegiatan pelayanan, misi ke sana, misi ke situ, bikin ini, bikin itu, mau bangun gedung yang besar, bisa nampung, lalu wah, Tuhan suruh enggak? Saya tidak katakan orang bangun gedung itu salah. Tapi Tuhan suruh enggak? Dan terus terang banyak agenda pribadi di dalam itu. Wah, saya takut saudara nanti kalau mati. Lalu Tuhan tanya, Tuhan suruh enggak? Mati saya. Hah? Sekarang saja mulai tanya, apa Tuhan suruh saya ya bangun STTE? Sudah terlanjur ini. Ya sudah. Saya bawa ke dalam tangan Tuhan, ini pasti bisa menjadi sarana untuk Tuhan. Tetapi selanjutnya ya harus dengar-dengaran. Hidup di dalam kedaulatan Allah, saudara. Nah, sebagai anak-anak Allah kita itu sudah tidak boleh transaksional lagi. Lihat Lukas 15, anak yang terhilang. Dia mengambil bagian pergi, foya-foya. Dia nggak jaga perasaan bapaknya. Si sulung juga nakal. Adiknya pulang, papanya senang-senang bikin sukacita, bikin pesta untuk merayakan hidupnya kembali anak yang hilang. Anak yang sulung tidak mau masuk. Anak celaka, anak bajingan itu pulang, bapak rayakan. Lah saya anak kambing saja tidak bapak kasih. Wah, bapaknya berkata, weleh. Aku yang aku punya, kamu punya. Itu nggak ngerti kan? Tidak seperasaan dengan Allah. Dia tidak ada di dalamnya. Itu transaksional lagi tuh.
Aku sudah kerja dengan papa. Engkau tidak memberikan apa-apa kepadaku. Loh, yang papa punya ya kamu punya. Ini bukan berarti nanti saudara sembarangan ya. Yang bapak punya aku punya. Sembuh sekarang kamu dalam nama Yesus. Komando kedaulatan Allah. Saudara, jujur saja ya, kita ini sering tidak mau hidup dalam kedaulatan Allah. Kita memiliki diri kita sendiri. Ada banyak alasan untuk membela diri, untuk permisif. Kita puas mau ngomong apa saja, kita puas mau bertindak apa saja, kita puas mau memiliki barang apa saja. Mengerikan, saudaraku. Mengerikan, saudara. Maka sekecil apapun benih pemberontakan yang masih bersisa dalam hidup kita harus dibunuh. Supaya kita bisa hidup di dalam kedaulatan Allah. Supaya kita bisa hidup di dalam kedaulatan Allah, saudara. Orang-orang yang hidup di dalam kedaulatan Allah, orang-orang yang hidup di dalam kedaulatan Allah, orang-orang yang tidak akan transaksional melayani Tuhan itu tanpa batas. Tidak ada batasnya. Tidak mengharapkan upah. Setiap kita melayani, kita setia bukan karena upah, saudara. Tetapi setiap kesetiaan pasti akan mendapat upah. Setiap kesetiaan, setiap pelayanan pasti ada upahnya. Tapi bukan karena upah itu kita melayani. Waduh, saudara, dulu saya sakit hati diperlakukan tidak fair. Kok orang kok tidak terima kasih, lalu kenapa orang itu berkhianat ya, kenapa orang itu tidak membalas ya kebaikanku. Ya enggak usah balas tapi jangan begitu ya terhadapku. Kita sakit hati, kenapa? Karena kita masih transaksional. Mestinya kita belajar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, aku hamba yang tidak berguna, aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, katakan itu. Jadi tidak ada merasa jasa apa-apa. Nah kalau sudah demikian kita pasti akan masuk. Kita pasti akan masuk di dalam perasaan Allah. Pasti kita akan masuk. Kalau sampai Tuhan mengajarkan kita kalimat dalam doa Bapa kami. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendakmu bukan kehendakku. Itu berarti hidup di dalam kedaulatan Allah. Jangan meninggal dunia sebelum kita hidup di dalam kedaulatan Allah. Sekecil apapun api pemberontakan di dalam diri kita harus dimatikan. Coba belajar kita berkata, aku di pihakmu Tuhan. Aku tidak punya kepentingan apapun, hanya Engkau satu-satunya kepentinganku. Memang ini tidak mudah, saudaraku. Makanya waktu doa pagi ketika saya sebenarnya ingin nyanyi satu lagu, tak lagi ku minta apapun dalam suatu kesempatan, saya ragu-ragu. Ya hari itu pertama jumlahnya menembus angka 2.200. Wah ini banyak orang baru ini. Lalu kalau kemudian saya hajar dengan kalimat tak lagi ku minta apapun. Padahal rata-rata maksud saya sebagian mereka ikut doa itu karena punya masalah. Yang sakit lah, saudaranya sakit, macam-macam. Saya baca dalam chatting itu. Ya, karena saya lihat di chatting itu begitu.
Jadi saya urungkan mengajak nyanyi lagu itu, takut mereka nggak mampu. Jadi saya urungkan, tapi saya berpikir nanti kalau ada kepentingan, ada satu saat tertentu, ada kepentingan lagu ini saya akan nyanyi. Tapi pada waktu itu suasananya masih ya tidak tergerak nyanyikan lagu ini. Ini hari itu hari pertama angka menembus 2.200. Wah, ini pasti banyak yang perlu doa. Makanya saya suruh angkat tangan, saya doakan ya. Tapi coba kalau sudah lewat waktu, saya aja nyanyi, tak lagi ku minta apapun. Wah, berat, tapi bisa. Orang yang sudah tidak transaksional itu menjadi anggota keluarga Allah sebagai anak-anak Allah. Tidak punya kepentingan. Kepentingannya hanya satu, Tuhan. Amin.